Salam saudara semua, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sehat dan salam sukacita bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kita masih membahas Injil Matius ya. Kita membahas sederhana mengenai Injil Matius dalam satu minggu ini kan seperti yang sudah kita rencanakan. Kita membaca 4 pasal satu hari. Kalau di kemarin pasal 1 sampai pasal 4, hari ini kita akan menyelesaikan pembacaan Matius pasalnya yang kelima, 6, 7, 8 ya. Saudara baca dengan baik-baik, saudara renungkan dan memohon Roh Kudus saudara menemukan kebenaran firman Tuhan, menemukan berkat melalui pembacaan tersebut. Nah saudaraku, saya mau coba sharingkan mengenai ada satu hal yang khusus atau khas dalam Injil Matius ini ya, yaitu ada pengungkapan yang berulang-ulang disampaikan seperti ini, misalnya maka genaplah, atau supaya genaplah, maka genaplah seperti yang difirmankan. Itu kita akan lihat berulang-ulang di dalam Injil Matius ini, dan semuanya itu ya banyak sekali dikaitkan dengan kehidupan Tuhan Yesus. Nah, apa yang mau coba kita sampaikan di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Yang mau kita coba sampaikan di sini adalah bahwa Injil Matius ini satu Injil yang khusus sekali mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu adalah merupakan penggenapan kehendak Allah, ya, fulfillment, ya, the will of God, ya, yang menggenapkan kehendak Allah. Nah, misalnya dari sejak kelahirannya kita sudah sama-sama tahu kelahiran Tuhan Yesus itu bukanlah kebetulan, ya, ribuan tahun sebelumnya sudah disampaikan oleh para nabi, ya. Demikianlah kelahirannya itu seperti yang telah difirmankan, maka genaplah, kan gitu. Jadi Yesus dari lahirnya pun sudah merupakan penggenapan kehendak Allah. Nah, ketika dia lahir lalu Raja Herodes marah, saudaraku. Ketika Raja Herodes marah lalu hendak membunuh bayi Yesus, lalu untuk menghindari kemarahan Raja Herodes tersebut, malaikat menjumpai Yusuf agar membawa ibunya dan Yesus ke Mesir, ya. Lalu setelah Herodes mati, lalu berbicara lagi di dalam mimpi, malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa Herodes sudah meninggal, oleh karena itu kembalilah karena raja yang mau membunuh bayi itu sudah mati. Lalu ketika Yusuf ya hendak kembali ke Mesir, maaf saudaraku, sebelumnya dengan dia ada di Mesir lalu kembali ke Israel, lalu dikatakan di dalam Matius pasal kedua, nanti saudara akan temukan, maka genaplah seperti yang difirmankan Tuhan, ya, bahwa dari Mesir anakku kupanggil, kan gitu. Dari Mesir anakku kupanggil, kan digenapkan lagi saudaraku. Nah, dia ada di Mesir pun itu merupakan kehendak Allah, dan kembali ke Israel pun merupakan kehendak Allah, merupakan penggenapan kehendak Allah. Nah, ketika Yusuf ya mendengarkan bahwa Herodes sudah mati, lalu dia kembali, tapi dia dengar bahwa Arkelaus yang adalah anak Herodes menggantikan dia jadi raja. Akhirnya dia nggak jadi untuk balik ke Bethlehem itu, saudaraku yang diterkasih, tanah Yudea itu. Ya, dia tidak berani ke sana karena anak ini lebih kejam dari Herodes. Nah, lalu karena diperingatkan dalam mimpi, akhirnya Yusuf membawa keluarganya ya ke Galilea dan tinggallah di satu kota yang namanya adalah Nazaret. Lalu dikatakan lagi di situ, saudaraku, di dalam Matius pasal 2 juga itu nanti. Maka dikatakan di situ, maka genaplah seperti apa yang dikatakan para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, genap lagi. Ia menjadi orang Nazaret pun sebenarnya merupakan penggenapan dari kehendak Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, kemudian ketika kita membaca lagi nanti Injil Matius, ya, kita melanjutkannya, kemudian kita bisa melihat pembaptisan Yesus. Ketika Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes, lalu Yohanes ya tidak mau membaptis Yesus karena dia merasa tidak layak. Akulah yang patut engkau baptis, kata Yohanes kepada Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Biarlah semua hal ini terjadi karena demikianlah kita akan menggenapi ya seluruh kehendak Allah. Yesus dibaptis pun merupakan kehendak Allah. Coba, bukankah luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih? Lalu nanti kalau kita terus membaca ya dalam Matius pasal 21, di mana Yesus dieluk-elukan ketika dia naik keledai, ya.
Orang mengeluh-elukan dia. Yesus betul-betul diagungkan oleh mereka. Mereka berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah ini pun supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Ketika dia dielu-elukan pun, itu merupakan kehendak Tuhan. Coba Bapak Ibu pikirkan lagi. Jadi semua kehidupan Tuhan Yesus itu merupakan penggenapan kehendak Allah. Dan akhirnya coba kita lihatlah langsung kita bagian terakhir. Misalnya di Matius pasal 26 ketika di Taman Getsemani, ya Yesus sedang berdoa, selesai Yesus berdoa lalu datanglah Yudas ya, lalu dengan sepasukan dengan membawa pentung dan membawa pedang ya, yang suruhan orang-orang ahli Taurat, para imam kepala dengan pasukan penjaga-penjaga bait Allah, saudaraku, hendak menangkap Tuhan Yesus. Lalu Petrus atau para murid pertama-tama mengatakan demikian, apakah kita harus menyerang mereka? Lalu tiba-tiba Petrus mengambil satu pedang, lalu ia memarangkan ke telinga Malkus, yaitu hamba seorang imam besar, putus telinganya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata begini, saudaraku, Petrus, cepat sarungkan pedang itu. Ya, orang yang memakai pedang, dia akan binasa karena pedang itu. Itu kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang gini kepada Petrus. Petrus, apakah kamu pikir aku tidak bisa panggil 12 pasukan malaikat Bapakku? Bapakku bisa mengutus 12 pasukan malaikat itu menghabisi semua orang yang menangkap aku ini. Cepat masukkan pedangmu itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang hendak menangkap dia itu, kalian datang kepadaku dengan membawa pedang dan pentung. Apakah kalian mengira aku ini penyamun? Tiap hari aku mengajar di bait Allah. Tapi kalian tidak menangkap aku. Nah, apa maksudnya di sini, saudaraku? Dari perkataan Tuhan Yesus tadi kepada Petrus dan perkataan Tuhan Yesus kepada orang banyak menangkap itu, apa yang kita ambil pelajaran di sini? Bahwa sesungguhnya tidak ada yang bisa menangkap Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa. Tiap hari dia mengajar di bait Allah, tapi nggak ada yang menangkap dia. Ketika orang menangkap dia bisa berjalan saja begitu. Yang kedua, sebab dia bisa minta kok 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkan dia. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa menangkap Tuhan Yesus sesungguhnya. Tapi akhirnya kalau kita membaca di dalam Matius pasal 26 itu, pasal 26 mulai ayat 47 terus saudara baca ke bawah ya. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap memang. Kenapa saudaraku? Tuhan Yesus bilang gini, biarlah ini terjadi. Biarlah aku ditangkap. Kenapa? Karena memang demikianlah harus tergenapi apa yang telah difirmankan tentang aku, tentang anak manusia itu. Bahwa dia akan ditangkap, dia akan mati, dia akan dikuburkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena memang itu adalah kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk penyelamatan dunia ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan Tuhan kita Yesus. Dari lahirnya sampai matinya. Semuanya merupakan penggenapan kehendak Allah. Sungguh luar biasa peragaan hidup Tuhan Yesus ketika ia datang menjadi manusia, saudaraku. Ya, ketika menjadi manusia dalam dunia ini, dari lahirnya sampai matinya, semua kehidupannya tidak bercacat celah. Semuanya melakukan kehendak Allah, merupakan the fulfillment, the will of God. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya, anak-anak Bapa, seperti itulah harusnya hidup kita. Ya, seperti itulah harusnya hidup kita. Bahwa seluruh perkataan kita, tindak tanduk kita, memori kita, perilaku kita, tujuan, imajinasi, semuanya itu haruslah yang sesuai dengan kehendak Allah, merupakan penggenapan kan kehendak Allah, saudaraku. Coba perhatikan posisi saudara sekarang ini. Apakah posisi saudara merupakan kehendak Allah? Saudara mungkin hari ini bersuka cita. Apakah sukacita kita itu adalah merupakan kehendak Allah? Coba saudaraku. Saudara sekarang mendapatkan uang banyak misalnya. Saudara mendapatkan prestasi yang tinggi. Coba pikirkan. Apakah itu semua bagian atau merupakan penggenapan kehendak Allah? Kalau kita melakukan dengan cara yang salah, itu bukanlah kehendak Allah. Berarti kita gagal menjadi anak Bapa surgawi. Karena hidup kita bukanlah penggenapan kehendak Allah. Kesuksesan kita kiranya merupakan penggenapan kehendak Allah. Bahkan penderitaan yang kita alami pun kiranya merupakan penggenapan kehendak Allah. Jadi tak satu pun dari kehidupan yang kita jalani ini adalah penggenapan kehendak diri kita sendiri.
Semuanya harus merupakan penggenapan kehendak Allah. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anak Bapa surgawi. Oh Tuhan Yesus, sungguh indah teladan yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kita sering gagal, bukan? Kita gagal, bukan? Sering sekali kehendak kita. Ya, kita hanya menggenapkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Sekarang, mari kita periksa yuk. Apakah keberhasilan saudara penggenapan kehendak Allah atau pemberontakan kepada Tuhan? Karena saudara melakukan tidak sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Apakah penderitaan yang saudara alami itu merupakan penggenapan kehendak Allah? Nah, kita pikirkan bersama-sama, kita renungkan bersama-sama. Ya, kita memiliki anak pun itu harus semua penggenapan kehendak Allah. Nah, kalau ini terus menjadi perenungan kita, maka kita akan semakin hati-hati di dalam bertindak. Kita akan semakin berhati-hati di dalam memutuskan, saudara. Ya, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Ya, jangan lupa akhirnya jangan lupa hari ini selesaikanlah 4 pasal itu. Matius pasal 5, 6, 7, dan 8. Tetap bersemangat Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini pun kita harus tetap bersemangat. Karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.